pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernina Bumi. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Akua. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking. Dan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran yang berjudul kemampuan dan keterbatasan. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu arti kemampuan atau talenta. Talenta adalah kemampuan yang melekat pada diri setiap manusia yang diberikan oleh Allah sejak lahir. Setiap manusia diberikan talenta atau kemampuan yang diberikan oleh Allah menurut kesanggupannya masing-masing. Dan kesanggupan masing-masing itu haruslah bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Jadi kita yang mempunyai talenta harus mengembangkan dan terus berlatih agar talenta yang kita miliki tidak terkubur dan terus berkembang. Sikap yang tepat terhadap talenta. Yang pertama, bertanggung jawab untuk mengembangkan. Artinya, kita harus bertanggung jawab atas talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus belajar agar talenta yang kita miliki terus berkembang dan tidak terkubur. Yang kedua, mengembangkan talenta untuk diri sendiri, kebaikan bersama, dan terutama demi kemuliaan Tuhan. Artinya, jika saya mempunyai talenta dalam bidang menyanyi, saya harus berlatih diri saya terus-menerus agar talenta yang saya miliki tidak terkubur. Selain itu, saya juga harus menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada saya untuk kebaikan diri saya sendiri dan kebaikan banyak orang. Saya tidak boleh egois dan tidak boleh menguburkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Yang berikut, cara untuk mengembangkan kemampuan. Yang pertama, melatih diri terus-menerus. Artinya, misalnya saya memiliki talenta dalam bidang menyanyi, saya harus melatih diri saya terus-menerus agar bakat yang saya miliki dalam bidang menyanyi dapat berguna bagi diri saya dan banyak orang. Yang kedua, belajar. Saya harus belajar agar talenta yang saya miliki tidak terkubur dan berkembang sehingga saya dapat berguna bagi banyak orang. Yang ketiga, banyak membaca dan mencari informasi. Misalnya, saya memiliki talenta dalam bidang olahraga. Saya harus berlatih diri saya terus-menerus agar kemampuan yang saya miliki dalam bidang olahraga tidak terkubur dan saya berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Yang berikut adalah berpikir positif. Berpikir positif artinya saya tidak boleh menguburkan talenta yang saya miliki agar talenta yang saya miliki tetap berkembang dan berguna bagi banyak orang. Yang berikut, kemampuanku terbatas. Setiap orang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Misalnya, manusia memiliki keterbatasan fisik seperti buta, tidak memiliki kaki, mata rabun, kaki yang patah, tangan yang patah, dan lain sebagainya. Setiap manusia harus mengakui keterbatasan agar kita mengenal kelebihan kita masing-masing. Keterbatasan mengingatkan bahwa manusia saling membutuhkan. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kita janganlah minder untuk mengakui keterbatasan kita. Setiap manusia diberikan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Tergantung dari sikap kita untuk menghadapi keterbatasan yang dimiliki oleh kita. Yang berikut adalah bentuk-bentuk keterbatasan. Bentuk-bentuk keterbatasan ada dua. Yang pertama, keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik misalnya mata buta, telinga yang tuli, tangan yang patah atau kaki yang patah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi maksudnya dalam setiap manusia atau setiap masyarakat pasti memiliki kekurangan, seperti kekurangan ekonomi atau tidak memiliki uang. Dan manusia
haruslah tidak menjadi, karena setiap manusia memiliki keterbatasan. Yang berikut sikap yang keliru terhadap keterbatasan. Yang pertama adalah putus asa karena kekurangan. Setiap manusia hendaklah tidak boleh putus asa karena kekurangan yang dimiliki. Karena setiap manusia memiliki setiap kekurangan, karena itu janganlah putus asa. Tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, egois atau tidak peduli terhadap orang lain. Itu artinya jika kita memiliki kekurangan, kita egois dan tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Kita harus peduli terhadap sesama kita, dan kita harus berani untuk mengakui kekurangan kita. Yang berikut adalah bersikap pura-pura dan tertutup. Artinya kita tidak mengakui kekurangan kita, kita berpura-pura bahwa kita memiliki kelebihan. Yang berikut tidak berani menghadapi masalah. Artinya dalam kita menghadapi masalah, kita tidak berani untuk mengambil risiko. Yang berikut melarikan diri dari masalah dan terjerumus pada masalah. Karena itu kita harus memiliki sikap untuk berani menghadapi keterbatasan kita dan mengakui keterbatasan kita pada diri sendiri dan orang lain, agar kita tidak terjerumus pada masalah lain. Sekian materi saya hari ini, semoga